Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Apakah timnas Indonesia menyusul? Inilah 3 negara yang memilih meninggalkan AFC, Roma sekalian. Gara-gara apa? Inilah 3 negaranya. Nomor 1, musuh bebuyutan Indonesia. Kita mulai dari yang ketiga, ada Kazakhstan, Roma sekalian. Kazakhstan tergabung di bawah naungan AFC. Negara pecahan Uni Soviet ini pernah mengikuti kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di tahun 2002. Namun tidak berselang lama, pada tahun 2002 Kazakhstan memutuskan pindah ke UEFA, Roma sekalian. Keputusan itu diumumkan UEFA dalam kongres yang mereka adakan. Yang kedua, ada Selandia Baru. Sempat tercatat sebagai anggota AFC pada tahun 1964 sebelum AFC terbentuk pada tahun 1966 dan pindah di Oseania, sekarang Selandia Baru. Yang pertama ada timnas Israel, teman sekalian. Timnas Israel pernah tercatat menjadi juara Piala Asia di tahun 1964 sebelum pindah menjadi negara UEFA. Wow. Bisa saja kita pindah federasi tuh. Kalau terus menerus kita dicurangi ya kita pindah saja. Ya, tapi pasti kalau kita pindah itu akan memicu pro dan kontra. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak mudah memang untuk pindah federasi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan. Kalau kita mau pindah ya bisa saja teman-teman. Tinggal usul ke FIFA kan. Kita tinggal buat bersurat ke AFC ataupun FIFA. Atau bisa juga kita buat AFC tandingan non negara Timur Tengah. Itu juga keren teman-teman. Tapi itu juga harus ada member-membernya negara non Timur Tengah. Kalau negara Asia mau bersatu, saya pikir bisa saja ada Asia Football Confederation dan Arabian Football Confederation. Itu bisa saja kan ada 2 AFC di Asia. Itu keren sebenarnya. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto menang dengan skor 2 digit nih boy. 10-0, 10-0. Ngeri. Kering seadadanya di pulu-pulu. Tapi tetap ada catatan boy dari gua. Ingat, tugas kita sebagai penonton dan supporter, kalau emang ada yang kurang, gak ada salahnya buat kita suarain boy. Pertama dari starting line up-nya, Nova Arianto turun dengan beberapa pemain rotasi, terutama di lini depan. Gak ada nama Mirza, Alberto. Di sini praktis pemain-pemain utama yang biasa main. Itu adalah Evandra, Goli, Putu Panji, Daniel juga. Selisih gol emang sangat dibutuhin di kualifikasi ini. Mengingat dengan mundurnya Lebanon, bikin hasil ngelawan peringkat terakhir di grup itu poinnya nggak dihitung boy, tapi selisih golnya tetap dihitung. Bingung gak lu? Ya gue nggak tahu ya, mungkin karena mereka masih pada muda jadi masih menggebu-gebu. Terlihat sangat terburu-buru mainnya, kayak seolah-olah di mindsetnya itu ya gue harus nyetak 100 gol gitu. End passing di final third di kotak penalti itu masih harus diperbaiki lagi. Dan gue nggak tahu ya, kayaknya pemain U17 ini masih banyak banget yang suka show off sendiri, gocek-gocek, nggak berusaha untuk main kolektif. Gue nggak tahu itu apakah instruksi dari pelatih atau emang improvisasi dari pemain itu sendiri. Tapi it's okay boy, it's okay. Sorry gue kagak reaction guys. Tadi lagi ada kerjaan. Insya Allah lawan Australia gue reaction ya. Karena itu laga yang paling penting menurut gue di kualifikasi ini. Lawan sesungguhnya nanti itu kita lawan Australia. Kemarin kita lawan Kuwait menang 1-0 walaupun ya hampir dicurangi juga sama wasit. Kemudian pemainnya Kuwait juga itu seperti bapak-bapak. Kemudian yang ketiga mereka mainnya kurang ajar sekali. Sepertinya negara-negara Timur Tengah ini mereka punya cara main bola seperti preman itu, ya kan. Nah, tadi malam kita menang 10-0. Tapi sayangnya kemenangan 10-0 Indonesia itu poinnya tidak dihitung karena Libanon itu mengundurkan diri. Kenapa Libanon mengundurkan diri, Bang? Karena Libanon itu di negaranya dia itu ada sedikit masalah, konflik, makanya tidak aman lah untuk para pemain sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia U17. Makanya ini berdampak ke semua negara. Nah, AFC ataupun ya perangkat pertandingan itu bingung nih harus buat caranya bagaimana. Nah, terakhir keputusannya, kalau misalkan ada negara yang lawannya itu di peringkat 4 atau 5, poinnya itu tidak dihitung walaupun menang besar seperti Indonesia tadi malam menang 10-0, poinnya tidak dihitung. Tapi semoga lah lawan Australia nanti kita bisa dapat 3 poin. Saya sih optimis teman-teman karena ya cukup bagus sih permainannya U17 ini. Timnas U17 mampu meraih kemenangan telak menghadapi Kepulauan Mariana Utara 10 gol tanpa balas. Tapi sayangnya tidak berdampak apa-apa terhadap hasil nanti.
Anggap aja ini hanya pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan sebelum nantinya barulah pertandingan yang sebenarnya menghadapi Australia U17. Karena kemarin gue juga mikirnya kan masih dihitung tuh menghadapi Mariana Utara, tapi karena Libanon mengundurkan diri, otomatis jadi semua grup hanya dihitung peringkat 1 dan peringkat sampai peringkat 3 aja. Iya, betul. Lawan peringkat juru kunci itu tidak dihitung, tidak dianggap matchnya. Sehingga ya Australia dan Indonesia kemarin mau bantai 19-0, sekarang Indonesia 10-0, mau bantai 5.000-0, nggak ada ngaruh terhadap klasemen. Nah, walaupun demikian, ya jujur banyak sekali PR ya dari tim Yes, Indonesia. betul. Iya, iya. Di babak pertama, oke, kita paham ada 6 pemain pengganti ya dibandingkan pertandingan kemarin. Babak pertama gue bilang, ya lumayan lah, masih lumayan. Walaupun banyak peluang terbuang juga, tapi at least masih lumayan. Dan di babak kedua yang jujur gue tidak puas melihat permainannya. Yang Mereka main itu seperti mau cetak 10.000 gol itu. Tidak puas kalau hanya 7 gol atau 10 gol itu. Makanya ya, ada yang ya soloran sendiri, ada yang show off sendiri, gocek-gocek kiri kanan. Aduh, lucu juga sih. Mungkin masih bocil-bocil itu. skor permainannya ya di babak kedua. Walaupun dari beberapa pemain ya dimasukkan Mirza, terutama yang gue kenal sih, pemain inti, tapi still mereka secara permainan tidak memuaskan. Artinya ya masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Coach Nova untuk menghadapi Australia, karena Australia benar-benar tim kuat, tidak bisa dianggap remeh, dan ya kita harus memberikan segalanya. Yes, betul. Timnas U17 harus memberikan segalanya di pertandingan terakhir nanti, kalau bisa jangan kalah yang menghadapi Aussie. Jadi walaupun kita nanti runner-up-nya itu poinnya 4 poin, itu akan sangat berguna nanti. Oke. Nah, kenapa kita kalau misalkan runner up dengan selisih gol yang sedikit itu tidak akan lolos juga? Karena berhubung Libanon keluar, maka ini AFC atau ya perangkat pertandingan atau apalah itu mencari peringkat 2 atau runner up terbaik. Makanya selisih gol itu sangat penting. Nah, semoga Indonesia lawan Australia itu bisa menang. Kita berharapnya begitu supaya mereka bisa lolos ke Piala Asia Under 17 ini, teman-teman. Kita sih berharap yang positif lah untuk anak-anak muda ini, karena mereka nanti kan akan diproyeksikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bisa ke U20, bisa ke U23, bisa juga kan ke senior. Jadi kan mereka ini generasi penerusnya sepak bola Indonesia ini. Indonesia menang 10-0 tapi tidak masuk hitungan. Loh kok bisa? Ya nonton videoku biar paham. Jadi sebelum kualifikasi Piala Asia U17 ini dimulai, Lebanon itu mengundurkan diri. Lebanon sendiri tergabung di grup H yang berisi Malaysia dan Uni Emirat Arab. Karena Lebanon mengundurkan diri, artinya di grup H hanya ada 3 tim. Sehingga AFC memutuskan grup yang berisi 4 tim itu kemenangan atas tim paling bawah tidak dihitung. Jadi grup A yang berisi 5 tim, kemenangan atas peringkat 4 dan 5 tidak dihitung. Sementara di grup Indonesia itu kemenangan atas Mariana Utara itu tidak dihitung. Akibat dari grup H yang hanya berisi 3 tim. Sementara tadi malam Kuwait berhasil dikalahkan oleh Australia dengan skor 3-1. Artinya apa? Artinya posisi Indonesia sangat rata. Ya, betul. Cara satu-satunya Indonesia bisa lolos ke Piala Asia adalah dengan menang atas Australia. Indonesia bisa sih lolos dengan imbang lawan Australia, tapi menunggu hasil dari pertandingan grup. Ini tentu akan jadi tantangan berat untuk Nova Arianto. Kita doakan adik-adik timnas U17 bisa untuk menang melawan Australia. Salam. Nah, kalau misalkan Libanon itu tidak mengundurkan diri, maka pertandingan tadi malam itu poinnya dihitung, golnya dihitung, ya kan? Berhubung Libanon itu mengundurkan diri, maka gol dan poin tadi malam tidak dihitung sama sekali. Nah, semoga Indonesia U17 bisa kasih kalah Australia U17. Supaya apa? Supaya bisa jadi juara grup dan lolos ke Piala Asia U17. Nah, kalau misalkan mereka jadi runner up dan selisih golnya itu sedikit, ya percuma. Kemudian kita juga harus menunggu pertandingan dari grup lain. Siapakah yang keluar sebagai runner up terbaik? Jadi ya semoga saja Indonesia bisa kasih kalah Australia. Minimal 1-0 lah. Ya kalau imbangnya bisa juga, cuma kita harus ya tunggu hasil dari pertandingan lain, dari grup lain lagi. Semoga bisa menang 1-0 atau 2-1 lah nanti. Emil Laudero nggak perlu dipantau. Emil Laudero kan nggak perlu dipantau.
Kan pemain-pemain diaspora itu kan mainnya kan udah kelihatan ya, kan nggak perlu dipantau ya. Ini kan bukan seleksi dan scouting untuk mencari U17. Ah, kalau 17 itu betul tuh. Itu harus, kalau pemain-pemain itu mah nggak perlu dipantau lagi. Dicolek bang, dicolek. Dicolek. Saya ada sekarang dicolek. Ya, sebenarnya pertanyaannya begini, apakah kita butuh Emil Audero atau tidak? Iya kan? Pertanyaannya kan itu. Nah, sekarang menurut saya, ini opini pribadi saya ya. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju begitu. Menurut saya kita sebenarnya itu membutuhkan kiper ya. Walaupun di posisi kiper kita punya dua kiper lain seperti Nadeo dan juga Hernando Ari. Kan sekarang kita ya at least kita mengharapkan si Martin Paes kan. Kalau misalkan nih Martin Paes itu benar-benar cedera, misalkan dia cedera parah, cedera serius dan tidak bisa bermain, siapakah yang akan gantikan dia? Apakah Hernando Ari atau Nadeo Argawinata? Nah sekarang posisinya Indonesia ada di kualifikasi round 3 dan kita sangat-sangat membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya, ke ronde 4, atau kita lolos langsung ke Piala Dunia melalui runner up. Tapi itu kan sulit. Nah, apakah kita membutuhkan kiper? Sekali lagi ini pendapat pribadi saya. Kita sangat membutuhkan kiper. Ya walaupun di video-video sebelumnya saya bilang ya kita tidak butuh Emil Audero, tetapi kalau kita kaji ulang lagi, kita lihat ulang lagi komposisi di lini belakang khususnya posisi kiper, kita hanya mengharapkan satu orang, yaitu Martin Paes. Kenapa saya bilang kita hanya mengharapkan Martin Paes? Kita lihat waktu lawan Cina. Waktu itu kabarnya Martin Paes itu cedera ringan lah. Apakah warga Indonesia tidak panik, masyarakat Indonesia tidak panik, netizen tidak panik? Panik semuanya. Semuanya berharap itu Martin Paes bisa segera pulih dan bisa bermain lawan Cina. Dan hasilnya Martin Paes kembali pulih. Nah, apakah kita membutuhkan kiper? Ini pertanyaan ketiga. Kita sangat membutuhkan kiper. Dan apakah Emil Audero pantas untuk ditarik ke timnas? Sangat cocok, sangat pantas. Karena apa? Kita membutuhkan kiper. Nah, kalau misalkan Martin Paes cedera, ada Emil Audero sebagai opsi untuk sebagai pemain pengganti. Karena kita tahu dia punya kualitas juga. Ya kita tidak bisa bilang ya di bawah rata-rata lah. Dia bermain di liga top Eropa, bermain di liga Italia, pernah bermain untuk Inter Milan juga. Jadi dia punya kualitas, tidak bisa diragukan lagi. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah kita butuh kiper? Sangat butuh kiper. Sebagai apa? Sebagai pelapisnya Martin Paes. Kalau sewaktu-waktu Martin Paes itu cedera, ya bukan sebagai pemain utama ya, tetapi sebagai pelapis dari Martin Paes. Kalau seandainya Martin Paes itu cedera parah atau cedera berat. Kalau cedera ringan, ya seperti waktu dia bermain di FC Dallas dan dikonfirmasi bahwa dia cedera pergelangan tangan, itu kan masih bisa bermain. Nah, tapi kalau misalkan dia cedera berat kan siapa nih yang mau gantikan? Tidak ada. Apakah kita mau berharap Nadeo dan Hernando Ari? Kan tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi memang ya kualitasnya di bawah rata-rata lah, standar lah. Nah kalau ada datang si Emil Audero, nah kita punya kualitas yang sama nih antara Martin Paes dan Emil Audero. Jadi seperti itu men. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.